COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia, tidak lama setelah periode kedua Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin dilantik pada 20 Oktober 2019. Dan tentu hal ini menjadi atau memberikan dampak ke banyak sektor, termasuk ekonomi, termasuk terutama kesehatan. Nah, disinilah peran dari pemerintah untuk melakukan gerakan yang cukup cepat, melakukan kebijakan-kebijakan untuk memberikan perlindungan atau menyelamatkan bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19 yang datang tidak terduga. Lantas, bagaimana capaian dari pemerintah di periode kedua untuk menangani masalah pandemi ini? Kami akan berbincang bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Rahmat Handoyo. Pak Rahmat, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Bung Rudi. Assalamualaikum, salam sehat buat para pendengar di seluruh tanah air. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua cukup bangga dengan apa yang saat ini kita rasakan. Ekonomi membaik, fakta pada kuartal kedua 7,07%. Kemudian dalam sisi kesehatan pun kasus harian COVID-19 sangat melandai, sangat turun, bahkan mengejutkan dunia. Dan tidak lama lagi pemerintah sedang menyiapkan roadmap atau peta jalan jangka panjang transisi pandemi ke endemi. Nah, dari pandangan Anda Pak Rahmat Handoyo, capaian dari sektor kesehatan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah di periode keduanya ini? Yang pertama tentu seluruh dunia mengalami dan menghadapi bencana kemanusiaan, bencana kesehatan ya, termasuk Indonesia. Nah ini berdampak secara menyeluruh dalam segala kehidupan, terkena dampaknya ya kehidupan sosial, politik, kesehatan, bahkan ekonomi yang juga termasuk yang paling dalam. Nah saya kira sudah banyak langkah yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya sebatas langkah, tetapi juga diperkuat oleh anggaran yang ratusan triliun untuk proses pengendalian bencana kemanusiaan ini. Namun kita bersyukur karena kita bergandengan tangan bersama-sama yang tadinya banyak pengamat, sanksi, banyak para politisi yang mempertanyakan pemerintah Indonesia belum bisa melindungi rakyat Indonesia, tetapi itu sebagai sebuah hal yang positif, kritik yang membangun. Dari kritik membangun ada juga yang pesimis itu akhirnya pemerintah bergandengan tangan dengan rakyat. Dengan cara apa? Yaitu tadi pemerintah mengajak segala eksponen negara ya yang tidak mungkin mengendalikan COVID-19 itu hanya sebatas pemerintah pusat juga, tetapi juga harus pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat yang paling bawah. Akhirnya pada kesempatan ini kita juga menuai hasilnya ya. Menuai hasilnya tentu sampai sekarang juga mendapatkan pujian dari berbagai negara. Nah implikasinya tentu adalah ketika kita bersama di bawah Pak Presiden dengan seluruh jajarannya dan sampai rakyat sampai ke bawah, bisa mengendalikan COVID-19 itu tentu kan dampaknya kan sangat positif. Ekonomi mulai ada penyesuaian. Ekonomi mulai tumbuh kembali, bahkan 7% ya untuk periode kali ini ya. Ini suatu hal yang sangat membuat kita semangat kembali, optimis kembali bahwa tidak ada jalan atau tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kalau kita bergotong royong. Karena itu modal dasar kita. Pada akhirnya kita menikmati, tetapi kita juga harus menyiapkan roadmap yang baik. Dan saya kira juga kita sambut baik dari parlemen bahwa ini COVID juga tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Tentu Presiden atau pemerintah juga sudah mengalokasikan untuk kesehatannya 9,4% yang ekuivalen sekitar 255 triliun untuk 2022 dari anggaran kita 2.700 triliun sekian. Jadi suatu hal yang sangat konsen sekali Presiden memprioritaskan, karena kalau kita mau tumbuh ekonominya, kalau kita mau hidup kembali normal, tentu saya kira yang paling penting adalah kita menyelesaikan pandemi ini dengan aksi juga anggaran. Namun di sisi anggaran maupun di sisi pandemi ini ada juga prioritas negara yang saya kira ya ada beberapa yang belum sesuai harapan kita karena memang ada kendala pandemi, segala prioritas kita ke pandemi ya penyelesaiannya. Salah satu ada yang PR besar yang akan dibuat oleh Pak Presiden yaitu masalah stunting atau gizi buruk. Nah gizi buruk ini juga menjadi salah satu PR pemerintah kita saat ini dan menjadi konsen Bapak Presiden bahwa 27% rakyat kita, anak-anak kita itu masih mendapatkan ujian stunting atau gizi buruk atau tumbuh yang belum normal. Sedangkan 27% atau anak-anak kita itu kan masa depan kita. Nah untuk itu Presiden berkomitmen dengan mengangkat dalam hal ini BPKKBN untuk menjadi dirijen. Saya kira dua hal itu tadi ya.
pemberantasan stunting, kemudian penanganan pengendalian COVID-19 on the track, saya kira suatu hal yang sangat positif, dan terima kasih kepada Presiden, terima kasih kepada semua jajarannya, dan terima kasih kepada seluruh rakyat yang sabar dengan penuh kegotong royong, akhirnya kita bisa mampu mengendalikan. Tetapi ingat, kita sampaikan kepada seluruh rakyat, jangan pernah menganggap COVID ini sudah berakhir, karena COVID itu bisa waktu-waktu meledak, sehingga ikutin apa petunjuk dan arahan dari pemerintah itu sendiri. Gitu, Bung Rudi. Ya, nah, lantas bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah kalau memang diadakan saran atau dari masukan dari berbagai pihak untuk tetap menjaga momentum baik ini menjalani pandemi, walaupun kita tidak tahu kapan pandemi itu akan berakhir. Tetapi bagaimana menjaga momentum, itu yang paling penting. Bagaimana ini Pak Rahmat? Yang paling penting adalah seluruh bangsa kita tidak boleh menganggap euforia yang berlebihan bahwa COVID sudah kita kendalikan, bahwa COVID sudah landai, betul. Tetapi ini masih labil karena di banyak negara yang tadinya labil bisa tinggi lagi, akhirnya berdampak kembali ke ekonomi, kepada kehidupan sosial politik, berdampak kembali. Nah, ritme ini kita sikapi dengan kita terus waspada, kita terus ikutin perintah, kita sukseskan dengan protokol kesehatan, kita sukseskan suntik vaksin. Kan dua hal itu saya kira menjadi senjata kita dalam perang melawan COVID-19. Kita upayakan bagaimana caranya agar pandemi yang ini sudah baik ini berubah menjadi endemi. Artinya endemi ini kita juga harus bersiap-siap, COVID tidak akan hilang di muka bumi. Tetapi kita akan hidup berdampingan dengan COVID, namun demikian kasusnya bisa kita kendalikan. Artinya kita kendalikan ketika suatu daerah atau provinsi atau daerah itu terkena dampak kasusnya naik pandemi atau COVID, itu bisa kita keroyokan, kerja bareng, kita kendalikan dan bisa kita relatif kita kendalikan. Nah, untuk menuju menjadi endemi itu kan butuh kerjasama, butuh kerja keras, dengan tetap kita tidak menggunakan prinsip COVID sudah tidak ada, dengan cara tetap protokol kesehatan dan sukseskan vaksinasi. Begitu, Bung Rudi. Baik, tidak hanya pemerintah, tidak hanya DPR, tetapi bagaimana membangun rasa optimisme kepada masyarakat bahwa kita adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh akan bisa melewati atau mengatasi hal ini, Pak. Seperti apa itu? Betul sekali, bahwa tugas pengendalian COVID dalam 2 tahun ini tidak mungkin hanya pemerintah saja, pemerintah daerah saja maupun tokoh-tokoh masyarakat, tetapi dari pusat sampai tingkat RT RW semua saling mengingatkan, semua saling mengikuti perintah dari negara. Saya percaya, tetapi memang masih ada beberapa 1-2 yang perlu kita edukasi, perlu kita sosialisasikan. Nah, dari momentum kita sampaikan melalui media sosial, melalui berita-berita koran, media TVRI, RRI ini, ayo kita saling mengingatkan bahwa pandemi ini belum selesai. Kalau tidak hanya mengandalkan hanya dari pemerintah tidak akan mungkin. Ternyata kita bisa loh, bahwa pemerintah bersama dengan rakyat ternyata bisa. Tetapi belum selesai ini. Masih banyak PR. Kenapa? Pandemi akan bisa naik. PR juga bagaimana meningkatkan kembali ekonomi lagi, meningkat kembali aktivitas yang lain. Yang penting pemerintah tahu keinginan rakyat, tahu situasi rakyat. Ketika naik, kita rem, tetapi ketika sudah seperti ini, pelonggaran ekonomi silakan jalan, tetapi tetap ingat protokol kesehatan. Bahkan nanti, Bung Rudi, nanti konser, tanda petik konser, aktivitas yang lain, silakan, pemerintah lagi menggodok, tetapi juga tetap menggunakan protokol kesehatan, tidak bereforia. Itu yang paling penting. Selama kita belum bisa kendalikan, pemerintah juga paham dengan rakyat, jadi silakan disesuaikan, ada hajatan nikahan boleh, tetapi dengan catatan-catatan yang sangat ketat. Saya percaya kita akan bisa jalan dan menjalani semua dengan baik, dengan selamat, begitu, Bung. Ya, konser itu Pak yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ini Pak. Tapi tetap protokol kesehatan tidak boleh diganggu juga. Oh, itu pasti harus itu, karena itu menjadi kunci kita bisa hidup berdampingan dengan atau pandemi menjadi endemi berdampingan dengan COVID-19. Terakhir Pak Rahmat, apa pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat kita untuk tetap optimis, tetap menjaga protokol kesehatan dan mampu melewati cobaan seperti ini? Silakan Pak. Paling utama terbukti bahwa dengan kesabaran kita berhasil. Dengan gotong royong kita berhasil. Nah, yang sedang berhasil ini masih semu, masih labil. Untuk itu kita kendalikan lagi bahwa COVID ini belum habis. Makanya ayo kita saling mengingatkan antar warga, jangan lengah, tetap protokol kesehatan, kita akan bisa hidup normal kembali.
dengan seperti sedia kala. Kalau toh tidak normal sedia kala, tetapi kita tetap bisa melakukan aktivitas dengan penyelesaian yang lebih luas, tetapi kita bisa selamat. Dengan target kita bagaimana agar pandemi ini berubah menjadi endemi dengan kerja bareng pemerintah, pusat, daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kita semua rakyat. Percayalah bahwa kita saling mengingatkan, bergotong royong, bergandengan tangan dengan penuh kesabaran, kita bisa mengendalikan dengan baik dan bisa hidup lebih baik lagi. Begitu Bung Rudi. Ya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Terima kasih Pak Rahmat Handoyo sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Salam sehat. Sampai jumpa Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Bapak Rahmat Handoyo dari fraksi PDI Perjuangan DPR RI di Komisi 9.